Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ustazah selalu Allah berikan kesehatan, penjagaan, dan Allah memberikan kita semangat yang lebih supaya kita bisa melewati masa belajar dari rumah ini dengan semangat dan juga dengan optimal. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berlalu ya. Baik anak-anak ustazah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita sudah masuk tema 5 ya. Untuk tema besar kita adalah tentang wirausaha. Tapi sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ustazah punya satu cerita ataupun satu kisah video yang teman-teman silahkan bisa simak tayangan berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Selama 3 tahun saya menjadi pedagang kaki lima, banyak masalah yang saya hadapi. Saya harus rebutan lahan, begitu sudah mendapat lahan, tahunya digusur. Pindah sana, diusir, pindah sini, diusir lagi. Lama-kelamaan saya kehilangan banyak pelanggan. Karena berpindah-pindah akhirnya saya pun merugi. Karena modal saya sudah habis, saya pun harus memikirkan jalan lain untuk berjualan. Waktu itu saya mikir, ada nggak sih tempat di mana saya bisa jualan dengan tenang, nggak usah itu tuh tiap hari harus khawatir digusur atau diusir. Pada saat itulah saya kenal yang namanya jualan online dari kakak saya, dan saya putuskan sambil tetap jadi pedagang kaki lima, saya coba-coba untuk jualan online. Lambat laun karena ternyata sulit menjalani keduanya, saya pilih untuk fokus jualan online. Sekarang sudah hampir 2 tahun saya jualan di Tokopedia, dan ternyata betul potensi dari jualan online itu sangat besar sekali. Saya nggak usah khawatir harus rebutan lahan dan kehabisan modal. Saya bisa lebih fokus memaksimalkan pelayanan dari segi kecepatan, kualitas produk, pokoknya semua hal yang penting konsumen puas. Selama jualan online, saya pernah dicaci tetangga, dikiranya nggak kerja. Ditanya juga, online itu apa sih? Intinya dipandang sebelah mata. Padahal kalau mereka tahu ya, sudah banyak pencapaian yang saya dapatkan dari jualan online. Saya bisa lunasin cicilan sepeda motor, dan sekarang target saya tahun depan sudah bisa punya rumah sendiri. Dari pengalaman ini, saya belajar kalau setiap orang itu lahir dengan jiwa wirausaha. Tinggal bagaimana kita sendiri yang menggali dan juga mengembangkan potensi itu. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, tadi kita sudah saksikan bersama tentang perjuangan seorang pemuda yang sudah memulai usaha atau wirausaha offline, tapi kemudian ia geser menjadi usaha online. Nah tentunya ketika teman-teman ataupun yang lainnya memulai usaha online, harus ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama pastinya teman-teman harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, biasanya proses pendaftaran ini akan dilakukan secara online juga dengan mengisi beberapa data-data ataupun informasi yang dibutuhkan. Atau biasa mungkin kita sebut dengan formulir. Kemudian yang selanjutnya adalah jika ada penerimaan uang yang masuk ataupun yang keluar, kita pun akan diminta untuk mengisi berkas ataupun formulir. Nah kali ini kita akan belajar lebih banyak seputar formulir dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, dengarkan penjelasan berikut ya. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah masuk tema 5 ya. Pada tema 5 kali ini, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, indikator yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mencermati petunjuk dan mengisi formulir, baik itu formulir pendaftaran, kartu anggota,
pengiriman uang, baik melalui bank, kantor pos. Kemudian yang terakhir adalah mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk pengisian. Nah, jadi indikator-indikator ini insya Allah akan kita capai pada pembelajaran di tema 5 kali ini ya. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya, hari ini materi belajar kita seputar yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Yang pertama, kita akan sama-sama mencermati petunjuk dari teks formulir, baik yang bentuknya pendaftaran ataupun yang bentukannya seperti kartu anggota. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari tentang bagaimana cara mengisi formulir. Nah, dalam kesempatan belajar kali ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana sih cara mengisi formulir pengiriman uang sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Nah, terakhir kita akan sama-sama belajar juga tentang bagaimana tata cara mengisi formulir berupa daftar riwayat hidup yang kemudian setelah diisi oleh teman-teman nanti akan dibacakan ya masing-masing. Nah, ini kurang lebihnya materi belajar kita untuk hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita bahas lebih detail dan juga kita isi formulir, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti formulir itu? Nah, di sini Ustazah sudah mencantumkan definisi yang sederhana. Formulir itu adalah kertas ataupun lembar yang berisi informasi tentang data diri atau hal lain yang harus diisi. Nah, jadi teman-teman biasanya formulir ini dia bentukannya tuh kertas, sehelai kertas atau beberapa lembar yang isinya itu adalah informasi tentang data diri atau data-data yang lain dan itu harus diisi teman-teman. Nah, ini namanya formulir. Nah, kalau sekarang kalau untuk yang online itu bisa juga diisi tapi berarti bentukannya bukan sehelai kertas ya. Nah, biasanya ini lembar-lembar, 1 lembar, 2 lembar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah arti dari formulir. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya tentang arti formulir. Jadi Ustazah ulangi kembali, formulir itu adalah kertas ataupun lembar yang berisi informasi tentang data diri atau hal lain yang teman-teman harus isi. Nah, kata kuncinya kertas, informasi harus diisi. 3 kata kunci itu yang bisa teman-teman pegang untuk bisa memahami apa sih arti formulir itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah belajar dan juga tahu tentang arti formulir. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan ternyata formulir itu banyak nih jenisnya. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Nanti kita akan lihat ya contohnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya kartu anggota. Kemudian yang ketiga ini kartu pos baik itu pengiriman ataupun penerimaan uang. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang slip tabungan teman-teman. Nah, terakhir jenis formulir yang lain yang Ustazah sebutkan di sini adalah lembar ujian sekolah. Nah, coba kita cek ya. Nah, ini adalah jenis-jenis formulir teman-teman. Ada apa aja diulangi? Formulir pendaftaran 1, kemudian kartu anggota, kemudian kartu pos, kemudian slip tabungan, dan yang terakhir adalah lembar ujian sekolah. Itu adalah jenis-jenis formulir yang teman-teman harus tahu ya. Nah, untuk berikutnya Ustazah sudah memberikan contoh nih. Yang pertama tadi contoh formulir apa? Ya, betul. Pendaftaran. Yang kedua, kartu anggota. Nih, kartu anggota seperti ini contohnya. Ini ada salah satu atau sebuah contoh kartu anggota dari keanggotaan perpustakaan ya. Nah, di sini muncul satu pastinya ada
identitasnya, ada nama, ada nomor anggota, ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, lengkap dengan fotonya, foto pemilik atau foto anggota tersebut. Nah, ini sampingnya juga ada contoh kartu anggota juga nih. Ini kartu tanda anggota, sama isinya, kurang lebih ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian nomor anggota, kemudian di bagian bawahnya ada petugas berwenang yang membubuhkan tanda tangan di sini ya. Nah, rata-rata untuk data-data dalam kartu anggota ini kurang lebihnya hampir sama. Ini cuma data-data dasar ya. Nah, data dasar itu ada apa aja tadi? Ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada juga mungkin yang mencantumkan jenis kelamin. Kemudian terakhir nanti ada bagian tanda tangan oleh petugas yang terkait. Nah, ini teman-teman, contoh formulir yang bentuknya adalah kartu anggota. Apalagi? Nah, selanjutnya nih, ini adalah contoh formulir pendaftaran. Di sini Ustazah cantumkan ada 2 contoh nih. Yang pertama adalah contoh ada kegiatan Islah Camp. Nah, ini ada pendaftaran camping ya, kayak super camp gitu. Nah, ini juga ada beberapa data-data yang harus diisi, dari mulai nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Plus ada bagian tanda tangan di bagian bawahnya. Nah, terus ini juga di sampingnya sama, jenisnya juga formulir pendaftaran. Ini contohnya formulir permohonan pengajuan pinjaman. Data-datanya kurang lebih hampir sama seperti yang pendaftaran sebelumnya tadi, cuma untuk formulir permohonan pengajuan pinjaman, ini ada beberapa tambahan lainnya. Biasanya data-datanya itu menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, nanti kita akan bahas di buku ESPS ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh apa lagi? Nah, ini Ustazah sudah mencontohkan atau sudah melampirkan formulir penerimaan ataupun pengiriman uang. Nah, atau kita sebut dengan slip tabungan. Nah, slip tabungan atau slip pengiriman uang ini kalau via bank bisa kita lakukan lewat 2 cara. Bisa lewat teller ya, atau bisa lewat ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, kalau kita pengiriman lewat bank, biasanya dinamakan atau kita beri istilah dengan transfer. Nah, ini adalah sebuah istilah yang sudah cukup familiar di telinga kita ya. Jadi transfer itu adalah pengiriman uang yang dilakukan via bank atau ATM. Namanya transfer. Nah, kalau teman-teman melakukan pengiriman uang melalui teller, nanti diminta untuk mengisi slip ataupun formulir seperti ini. Nah, ini contoh formulir atau slip pengiriman uang dari sebuah bank BUMN. Nah, ini diisi teman-teman nih, ada nama pemilik rekening, nomor rekening, kemudian alamat. Di bawahnya juga ada lagi muncul penerima rekening atau nomor rekening penerima, alamat, dan lain sebagainya. Jangan lupa di sini juga tetap dibubuhkan ya. Nah, ini kalau yang pengiriman uangnya melalui bank. Tadi namanya apa? Transfer, betul. Kalau pengiriman uang atau transfernya lewat ATM gimana Ustazah? Nah, dia tidak menggunakan slip penyetoran seperti ini. Dia hanya menggunakan kartu, kemudian diikuti petunjuk-petunjuk yang ada di anjungan tunai mandiri, kemudian masukkan PIN, kemudian setelah itu klik atau pencet tombol transfer, masukkan nominal, kemudian jangan lupa sertakan nomor rekening penerima, sudah, nanti terakhir akan ada konfirmasinya. Nah, itu adalah sistem transfer ya melalui ATM. Ustazah
Ada lagi nggak selain pengiriman uang lewat bank? Ada. Di kantor pos juga bisa melakukan pengiriman uang. Nah, kalau di kantor pos, pengiriman uangnya kita sering sebut dengan istilah wesel. Betul, apa? Wesel. Wesel itu adalah surat yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Bentukannya, formulirnya sama seperti ini. Nah, harus ada beberapa data yang harus diisi. Nah, setelah diisi nanti tinggal diberikan kepada petugas ya. Nah, jadi antara beda transfer dengan wesel sudah paham ya. Kalau transfer itu berarti pengiriman uang yang dilakukan via bank, baik secara manual melalui teller atau melalui ATM. Tapi kalau pengiriman lewat kantor pos, kita sebut dengan istilah wesel pos ya. Sampai sini cukup bisa dipahami anak-anak? Insya Allah bisa ya. Nanti kita akan coba lihat kembali dan pelajari di buku ESPS. Lanjut ya. Nah, ini Ustazah mau jelaskan tentang tata cara mengisi formulir. Ternyata ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama pastinya kita harus baca dulu nih, baca data-data yang diminta oleh formulir tersebut. Setelah dibaca dari bagian atas hingga bagian bawah, langkah selanjutnya adalah yang kedua, menulis informasi berdasarkan data yang diminta. Nah, ditulis dengan cermat, diperhatikan setiap pertanyaan atau informasi-informasinya. Dari bagian atas sampai bagian bawah dicermati, ditulis. Setelah selesai ditulis informasi-informasi yang dibutuhkan, pada tahap ketiganya teman-teman harus ngecek dulu nih, mengecek data pada formulir sebelum nanti diserahkan ya. Nah, setelah itu, setelah dicek, dicermati, sudah betul semua datanya, langkah selanjutnya baru deh dikumpulkan formulir tersebut ke pihak yang terkait. Ini cara mengisi formulir ada 4. 1 dibaca dulu ya. Setelah dibaca kemudian ditulis informasi-informasi berdasarkan data yang diminta. Ketiga dicek semua data yang sudah terisi. Nah, sebelum diserahkan pastinya. Yang keempat baru deh dikumpulkan formulir tersebut ke pihak yang terkait. Nah, ini cara mengisi formulir. Nah, nanti kita akan lihat bentukan formulirnya seperti apa. Nanti ada di buku SPS ya. Nah, Ustazah, data-data apa aja sih yang terdapat pada formulir? Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Ada yang namanya nama, itu sudah pasti. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Kemudian ada juga yang mencantumkan alamat. Alamat sih rata-rata di formulir itu semuanya ada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gender. Gender juga ada. Ada yang dimunculkan, ada juga yang tidak. Selain itu ada juga yang mungkin mencantumkan nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih ini adalah data-data yang terdapat pada formulir. Nah, sampai sini sudah cukup paham anak-anak? Insya Allah mudah ya dipahami ya. Nah, teman-teman bisa membuka untuk penjelasan lebih detailnya di buku ESPS tema 5. Tema 5 ya. Tema 5 kita adalah tentang teks petunjuk tadi. Ada di halaman 79 ya. Dari mulai 79 sampai dengan 84. Nah, ya. Kemudian lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sebelumnya kita akan pahami dulu apa sih daftar riwayat hidup itu. Nah, yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup adalah catatan yang menggambarkan data diri pribadi seseorang. Nah, jadi bentuknya formulir, tapi itu menggambarkan tentang data diri kita. Biasanya isinya tentang apa? Nah, ini isi-isi dari daftar riwayat hidup ataupun yang kita kenal dengan istilah CV. CV itu kepanjangan dari
kurikulum vitae. Yang pertama isinya pastinya ada informasi diri ya, nama, tempat tanggal lahir. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, penjelasan Ustazah sudah cukup panjang tentang teks petunjuk ya. Nah, tadi pertama kita sudah mengawali dengan mengetahui apa itu formulir. Kemudian jenis-jenis formulir itu sendiri apa aja sih? Kemudian yang selanjutnya kita juga sudah belajar tentang tata cara pengiriman ataupun penerimaan uang, baik lewat bank ataupun lewat kantor pos gitu ya. Nah, terus Ustazah juga sudah menjelaskan tentang daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, sekarang Ustazah punya tugas nih buat teman-teman di rumah ya. Nah, tugasnya adalah Ustazah sudah punya narasi nih, narasi daftar riwayat hidup. Nah, ini seperti cerita ya teman-teman bentuknya ya. Tapi di sini tuh detail. Detail mulai dari identitas diri, kemudian riwayat pendidikan, kemudian prestasi dan lain sebagainya. Nah, tugas teman-teman adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah buat daftar riwayat hidup berdasarkan narasi pada slide yang tadi ya, yang tadi berdasarkan sudah cerita-cerita sebelumnya ya. Nah, formatnya seperti apa Ustazah? Formatnya seperti yang terdapat pada buku SPS halaman 62. Nah, boleh teman-teman buat pada buku tulis atau pada sehelai kertas ya. Nah, yang selanjutnya tugas kedua adalah silahkan teman-teman buat daftar riwayat hidup teman-teman sendiri dengan format yang ada pada buku paket kalian, buku paket Bahasa Indonesia ESPS halaman 62. Nah, di situ sudah ada formatnya, teman-teman tinggal isi sesuai dengan informasi ataupun data teman-teman sendiri. Nah, tugas terakhir atau tugas ketiga adalah setelah ditulis, teman-teman silakan membacakan secara lisan ya, dengan cara merekam atau merecord berupa voice note atau berupa media rekaman yang lain, kemudian dikirimkan ke guru pengajar masing-masing ya. Jadi tugas pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kita kali ini ada 3 ya. Paham ya? Pertama apa tadi? Ya, daftar riwayat hidup berdasarkan narasi yang sebelumnya. Kedua, membuat daftar riwayat hidup sendiri dengan format yang ada di buku paket SPS halaman 62. Terakhir, dibacakan secara lisan dengan cara direkam. Betul sekali ya. Nah, mungkin teman-teman itu saja sementara dari Ustazah. Terima kasih banyak. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas hari ini. Ustazah pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.